Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa lagi bersama saya, Vian Lucas. Salam Equilibrium. Hari ini kita akan belajar tentang kurs. Apa itu kurs? Kurs merupakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, secara sederhananya boleh dikatakan seperti itu, ya. Nah, untuk memahami lebih detail tentang nilai kurs, nah kita akan membahas soal berikut ini, ya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut, saya bacakan ya. Pak Bambang berencana liburan ke Amerika Serikat bersama dengan keluarga. Uang yang dimiliki Pak Bambang sebanyak 24 juta rupiah. Nah, ingat, uang yang dimiliki Pak Bambang adalah dalam bentuk rupiah, yaitu 24 juta. Nah, ketika Pak Bambang ingin pergi ke Amerika, maka dia harus menukarkan uangnya dengan dolar. Karena yang berlaku di Amerika adalah mata uangnya adalah dolar. Sementara jika uangnya tetap rupiah, maka uang rupiah tersebut tidak akan laku di sana, sehingga Pak Bambang tidak bisa melakukan transaksi. Selama 5 hari berlibur di Amerika, Pak Bambang telah menghabiskan uang sebanyak 800 US dollar. Lalu untuk biaya perjalanan, Pak Bambang menghabiskan 500 US dollar, dan untuk biaya lain-lain Pak Bambang menghabiskan 200 US dollar. Jika nilai kurs pada saat itu berlaku sebagai berikut: kurs beli 10.000, kurs tengah 11.000, dan kurs jual 12.000 rupiah. Maka sisa uang Pak Bambang setelah kembali ke Indonesia adalah titik-titik. Nah, tentu saja nilai kurs yang berlaku pada soal ini adalah sifatnya hanya simulasi, ya. Nah, ketika kalian ingin mengetahui berapa nilai besarnya kurs yang berlaku saat ini, kalian bisa langsung mengecek nilai kursnya, ya, bisa melalui website Bank Indonesia atau bank-bank umum yang ada di Indonesia. Nah, kita akan menghitung berapakah besarnya uang Pak Bambang setelah kembali ke Indonesia. Nah, ketika mengerjakan soal ini, posisikan diri kalian bukan sebagai Pak Bambang, ya. Posisikan diri kalian adalah sebagai pihak money changer atau pihak bank, ya. Jadi nilai kurs yang tertera di sini ada kurs beli, kurs tengah, kurs jual, ya. Ini merupakan sudut pandang dari pihak bank, ya, dari pihak bank atau dari pihak money changernya, ya, dari pihak bank atau dari pihak money changernya. Nah, lalu kita akan mencari berapa besarnya uang yang diterima Pak Bambang, ya. Uang Pak Bambang mempunyai 24 juta rupiah. Nah, ketika ditukarkan menjadi dolar, nah caranya bagaimana? Nah, karena Pak Bambang mau pergi ke Amerika, dia butuh dolar. Maka Pak Bambang membeli dolar ke bank atau ke money changernya, ya. Pak Bambang membeli dolar ke money changernya. Karena Pak Bambang membeli, maka pihak bank adalah menjual, ya. Maka pihak bank adalah berperan sebagai penjual. Maka kurs yang dipakai adalah kurs jual, ya. Yang dipakai adalah kurs jual. Karena pihak bank yang menjual, Pak Bambang yang membeli dolar, ya. Nah, kita lihat sekarang, ya. Pak Bambang mempunyai uang 24 juta rupiah. Nah, ketika ditukarkan dengan dolar, maka kita harus memakai kurs jual karena pihak bank yang menjualnya, ya. Maka dibagi 12.000 rupiah karena harga 1 dolarnya adalah 12.000 rupiah. Maka ketika Pak Bambang mempunyai 24 juta rupiah, maka nilai dolar yang Pak Bambang dapatkan adalah, ya, kita hitung dulu, ini 12.000 dicoret nolnya 3,
Ini juga dicoret nolnya 3. 24.000 dibagi dengan 12, maka hasilnya adalah 2.000 ya. Jadi Pak Bambang mendapatkan 2.000 US dollar dengan uang senilai 24 juta rupiah. Nah, ketika di Amerika Pak Bambang melakukan kegiatan konsumsi atau Pak Bambang melakukan kegiatan transaksi. Ia telah menghabiskan uang sebanyak 800 US dollar ya. Kita kurangkan 800 US dollar, maka uang Pak Bambang tinggal 1.200 US dollar. Nah, berikutnya ada biaya perjalanan 500 US dollar, maka dikurangkan lagi 500 US dollar. Nah, uang Pak Bambang tinggal 700 US dollar. Nah, lalu kemudian ada biaya lain-lain 200 US dollar, maka yang tadinya 700 US dollar dikurangi dengan biaya lain-lain 200 US dollar. Maka ketika kembali ke Indonesia, uang Pak Bambang adalah tinggal 500 US dollar. Nah, uang Pak Bambang tinggal 500 US dollar. Nah, ketika kembali ke Indonesia, maka Pak Bambang harus menukarkan uangnya dalam bentuk rupiah kembali, karena di Indonesia dolar tidak berlaku, yang berlaku adalah uang rupiah. Nah, Pak Bambang otomatis kembali lagi ke bank atau ke money changer. Nah, ketika ke money changer dihadapkan lagi kepada kurs beli ataupun kurs jual ya. Pak Bambang mempunyai dolar ya, ingin menukarkan ke rupiah. Berarti Pak Bambang menjual dolarnya sementara pihak bank membeli ya. Jadi yang dipakai sekarang adalah kurs beli, karena Pak Bambang yang punya dolar dan bank ingin atau Pak Bambang ingin menukarkan dalam bentuk rupiah, maka yang dipakai adalah kurs beli ya. Pihak bank membeli dolar dari Pak Bambang ya. Berarti yang berlaku nilai Pak Bambang adalah 500 dikalikan dengan kurs belinya, yaitu Rp10.000. Maka uang Pak Bambang yang tersisa pada saat itu adalah ya 5 juta rupiah. Jadi dari soal ini jawabannya adalah B ya. Nah, lalu apa itu yang dimaksud dengan kurs tengah ya? Kurs tengah apa maksudnya? Ya, kurs tengah ini hanya pengecoh di dalam soal ini ya. Jadi kurs tengah itu tidak berlaku dalam soal ini, hanya sifatnya pengecoh. Nah, kurs tengah itu artinya apa? Kurs tengah itu artinya rata-rata dari kurs beli ditambah dengan kurs jual dibagi 2. Jadilah yang namanya kurs tengah. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang nilai kurs. Terima kasih.